Hai sahabat kita, apa kabar? Kembali lagi di acara podcast kita Healing Talk yang akan membicarakan atau membahas terkait dengan masalah-masalah sosial dan masalah-masalah kesehatan. Nah, kali ini kita punya tema yaitu mempersiapkan pensiun bahagia tanpa masalah. Nah, seperti biasa dalam podcast kita ini kita dihadiri oleh narasumber-narasumber yang salah satunya adalah narasumber kita yang biasa sudah di podcast kita ini, yaitu Mas Widodo. Assalamualaikum Mas Widodo, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, selain itu kita juga kedatangan dua tamu sahabat kita yang juga nanti akan memberikan ulasan-ulasan dan juga mungkin pengalaman-pengalamannya, yaitu Mas Adi dan Mbak Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, pensiun itu sebenarnya adalah perubahan dari peran atau peralihan dari peran. Tapi banyak sekali orang-orang yang pada saat memasuki masa pensiun justru mendapatkan masalah, bahkan bisa mendapatkan masalah yang cukup serius seperti masalah kesehatan. Nah, terus bagaimana sih? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan bagaimana cara untuk mungkin menghindarinya atau menyelesaikannya masalah-masalah seperti itu? Nah, untuk itu kita nanti akan membahas tentang pensiun ini lebih dalam lagi. Nah, kebetulan kita sudah ada tamu kita, Pak Mas Adi, yang beliau ini dulu aktif di perusahaan di Tanjung Priok, terminal ya Pak ya? Peti Kemas. Terminal Peti Kemas, dan sudah saat ini sudah pensiun, dan mungkin nanti bisa menceritakan tentang pengalaman atau kejadian-kejadian apa yang terjadi pada saat sebelum pensiun, mungkin sampai juga dengan setelah pensiun. Oke, Mas Adi, kira-kira gimana Pak Mas waktu itu tentang pensiun ini, bisa di-share ke kita? Oke, baiklah, terima kasih kesempatan ini. Dan mungkin saya akan bagikan pengalaman saya melalui podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman pensiunan ataupun yang menjelang pensiun. Mempersiapkan ya? Mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa pensiun. Jadi saat itu kebetulan saya pensiun tahun 2014. Nah, sebelumnya saya itu ada kegiatan atau pekerjaannya di Jakarta International Container Terminal dan di bagian IT-nya. Setelah itu kami diperbantukan saat menjelang pensiunnya, diperbantukan di koperasi karyawan, sehingga kesibukan saat itu memang ya cukup tinggi, menyita waktu, sehingga kegiatan hari-hari itu ya rutinitasnya begitu, berangkat kantor, kemudian setiap hari sibuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kantor tanpa memikirkan kesehatan sendirilah. Yang penting bagaimana goal pekerjaan itu bisa tercapai. Nah, begitu pensiun, jatuh temponya itu Oktober saat itu 2014. Baru awal-awal sih nikmat ya. Wah, bisa istirahat, bisa ini, nggak mikirin macem-macem. Itu gambarannya begitu tuh Pak ya, waktu sebelum pensiun tuh ya? Saat pensiun bulan pertama juga seperti itu. Kita nikmati banget istirahat, bangun nggak harus buru-buru, kayaknya nikmat banget. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, bulan ketiga baru terasa kok begini ya. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu kan. Ada sesuatu yang hilang. Kita berpikir jangan duitnya yang hilang lah. Pastilah kalau pensiun duit bulanannya hilang lah. Tapi kita di luar itu, yaitu
Biasanya adalah kegiatan ya, kegiatan hari-hari yang biasanya sibuk menjadi nganggur boleh katakan, terlalu banyak istirahat, terlalu ini malah pikirannya nggak jelas, nggak konsen. Terus kita malah jadi ya nggak jelas lah gitu. Mulai kehilangan nikmatnya itu tadi ya. Iya, jadi merasakan sesuatu yang hilang gitu ya. Iya. Jadi mencari apa ini kegiatannya, apa ini untuk mengisi kesibukannya. Kalau nggak kehilangan apa, Pak? Kehilangan peran. Nah, itu. Saat itu saya juga nggak tahu. Yang jelas kehilangan kegiatan, Pak. Ternyata itu peran ya. Peran. Nah, peran. Jadi begitu bulan ketiga ada rasa sakit sedikit aja sudah terasa. Yang tadinya waktu ada kegiatan banyak itu Nggak kerasa ya? diabaikan sebetulnya biasa, tapi diabaikan masih bisa lewat. Nah, begitu bulan ketiga saat itu adalah bulan Februari 2015 kalau nggak salah, terjadi muka saya itu istilah medisnya apa ya, belpasi ya, Palsi. belpasi. Nah, saya kejadian itu ada di luar kota waktu itu, di kampung. Saya pulang ke Jakarta, kemudian dipaksa periksa ke rumah sakit. Begitu ditensi, tensinya tinggi, hipertensi di atas 200, bawah 100, 105 atau berapa gitu, Tinggi. atau 110 saya lupa gitu, tapi sekitar itu. Tapi nggak berasa apa-apa tuh Pak ya? Saya nggak berasa pusing, nggak berasa apa, cuma berasa kalau dipegang gini kayak kesemutan gitu, ada kebas gitu. Akhirnya saat itu nggak boleh pulang sama dokter, harus dirawat. Alhamdulillah 1 minggu ya istirahat di rumah sakit. 1 minggu. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, alhamdulillah oleh-olehnya banyak Pak. Pakai tas kresek itu obat, bawa pulang ke rumah. Kemudian nantinya tiap bulan rutin periksa rutin. Harus check up gitu ya. Iya, kebetulan ditangani 3 dokter waktu itu. Ada dokter internis, dokter jantung, kemudian dokter saraf. Karena saya diagnosa kalau nggak salah stroke ringan ya waktu itu. Oh, stroke. Iya, tapi saya bingung stroke ringan kenapa gitu, stroke-nya di mana? Orang saya dites sama dokter saraf, salaman suruh neken, saya tekan. Wih, dokternya gitu, masih kuat katanya. Nah terus di mana stroke-nya gitu? Tapi tetap aja obat masih banyak aja. Padahal indikasi awalnya kan palsi. Belpasi. Iya, kalau palsi kan masih bisa. Cuman muka aja yang turun gitu. Betul, tebel gitu ya. Akhirnya itu berjalanlah beberapa tahun. Berapa tahun tiap bulan saya disiplin aktif lapor ke dokter. Dan pulangnya disangonin. Padahal bukan tersangka Pak ya? Iya. Jadi harus lapor. Harus lapor. Pulangnya disangonin. Ayo pulang obat tas kresek gitu. Aduh. Setelah itu kan efeknya kan dari obat juga nggak bagus lah ya, macam-macam lah. Lambungnya jadi terasa nggak enak. Sekarang masih konsumsi obat yang sekresek itu nggak? Alhamdulillah. Nah ini ceritanya lagi kenapa saya seperti sekarang gitu. Begitu tahun 2017 ya Maya, istri saya kan ikut ada apa dulu yang disebut seh apa ya, saat Ya, itu kita seh. zaman dulu namanya seh. Nah kita zaman dulu itu seh, dia disamperin temennya ikut, kalau nggak salah di hotel D apa dulu itu. Iya, hotel di Manggarai. Nah, saya belum ikut itu ke sana. Kemudian bulan berikutnya ada lagi, baru ngajakin Pak di sana ada training gini workshop ini bagus menarik. Ya, saya anterin. Saya cuma nganterin dia. Saya masuk di kelas juga diem aja, apa ini gitu kan? Iya. Sama sekali Pak saya nggak tertarik itu apa ini. Udahlah, lewat gitu aja gitu. Cuma tahu materinya, dikasih bukunya gitu. Baca-baca di rumah juga saya belum ngerti apa ini, kemana arahnya gitu. Bulan berikutnya ada lagi ngajakin lagi, yuk Pak. Datang lagi, bagus tuh ininya kok. Iya udah ayo anterin lagi. Nah mulai di situ. Oh saya keluar. Oh ini
Oh, begini. Mulai fokus ya Pak ya? Mulai tertarik ada O-nya itu. Mulai ngeh. Oh, itu maksudnya. Oh, harus gini. Nah, mulai dari situ. Bulan berikutnya lagi, ada lagi, ayo ikut lagi gitu. Jadi dulu nggak mikirin kemarin udah ini, udahlah pokoknya Ikut terus aja. aja ikut aja gitu. Toh beberapa kali ya ikut ya kita nggak bosen-bosen. Akhirnya saya nyoba seperti yang dipraktekkan Pak Widodo saat itu sebagai trenernya kan, ikuti caranya. Alhamdulillah, saya malah bisa duluan dari yang ikut. Padahal niatnya awalnya cuman Nganterin dia. Saya malah bisa duluan ini. Loh, orangnya kok jadi baikan gitu kan? Alhamdulillah saat itu. Nah mulailah dari situ. Terus sama Pak Widodo, udah kamu latihan ini aja apa? Jadi terapis gitu. Udah ikut lagi. Waktu itu udah pindah, nggak di Hotel D, adanya di Cibuntu waktu itu. Sukabumi ya. Cibuntu. Akhirnya ya udah kita ikuti aja saran Pak Widodo. Dan alhamdulillah sampai begitu saya mengenal Syekh pada saat itu dan kita jalanin walaupun tidak sempurna jalannya. Tapi saya sudah melipir ke situ gitu ya. udah mulai banyak yang kebuka gitu Pak ya. Yang namanya obat itu sangat berkurang. Dan saya udah nggak apel lagi ke dokter. Iya. Udah nggak wajib lapor lagi. Nggak wajib lapor lagi. Badan udah lebih enak gitu ya. Dan sekarang sampai hari ini saya cuma masih punya yang ada di kantong itu amlodipin 5 mili. Buat apa tuh? Itu cuma buat dikantongin aja. Nggak pernah dipakai. Dipakai kalau ada rasa agak berat gitu atau apa. Itu gitu aja sebetulnya sih. Kayak SIM ya Pak ya? Iya. Kalau perlu aja Kalau perlu dikeluarin gitu. Karena itu sebetulnya itu masih tersugesti ya. Sugesti dari dokter bahwa darah tinggi harus minum ini seumur hidup itu aja. Itu yang sampai hari ini saya belum bisa lepas tuntas. Lepas full gitu ya. Ya, tapi saya kurangi banyak. Ya, yang tadinya ada 2 obat, yang satu 16 mili, yang satu 10 mili. Sekarang saya siapin cuma 5 mili, mau ya itu enggak ya udah. Ya itu nanti proses lah ya. Iya, sampai nanti yakin bahwa sebetulnya nggak perlu obat lagi, ya udah benar-benar nggak ngantongin obat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita ikuti dengan teori-teorinya dan prakteknya apa? Kiteh ya, sekarang kiteh. Itu kalau kita cek pakai kinesiologinya, apakah masih butuh obat? Udah enggak sebetulnya. Iya. Cuma ya itu kembali pada keyakinan yang belum bulat itu aja sebetulnya. Iya. Itu nanti bisa kok. Ada satu teknik lain lagi yang istilahnya ada orang tuh masih merasa punya penyakit ini gitu. Nah itu yang mesti kita buang. Merasanya itu. Itu. Ada yang merasa masih punya cancer, merasa masih efek dari long covid tuh, merasa masih ada covidnya. Itu mesti kita beresin. Kalau nggak akan bisa lepas. Ya. Nanti ada tekniknya Pak. Nanti kita beresin. Oke, siap. Itu sugesti apa tuh Mas? Sugesti aja berarti ya. Jadi kita mensugestikan diri kita bahwa ini kita masih sakit gitu ada beberapa klien saya dulu dia merasa masih punya kanker gitu ya. Jadi ada gejala sedikit aja yang waduh ini jangan-jangan kankernya. Waduh jangan-jangan kanker. Dari kanker saya gitu. Nanti saya kumat lagi nih, nanti ini kanker gitu. Padahal enggak gitu. Nanti akhirnya kalau dia laporin ke dokter gitu ya. Dokter lihat riwayatnya dia, wah ini masih di kemo lagi, wah habis lagi tuh digituin lagi. Padahal itu cuma merasa, gitu. Padahal kalau diabaikan, ya sehat ya. Sehat, makanya yang kita beresin, kok dia masih merasa punya gitu, penyakit A, gitu, B atau C gitu. Nah itu yang mesti kita beresin. Itu pengalaman saya, mulai dari pensiun sampai dengan hari ini. Dan pensiun saya sekarang saya juga tidak ada kegiatan-kegiatan lain kecuali ya bantu-bantu di kita gitu, sama-sama
Nah, di Cibuntu. sekarang dari Mbak Tuti nih, dari perjalanan Mas Adi tadi tuh, yang mulai pensiun terus sampai dia mendapatkan masalah yang sudah mulai masuk ke masalah kesehatan itu. Menurut Mbak Tuti, apa nih Mbak kira-kira? Ada terjadi perubahan perilaku nggak? Oh iya. Dalam hal perubahan perilaku itu jelas sekali. Itu kawit. Kalau sebelumnya itu mungkin karena responsif ya, kalau melihat sesuatu atau menghadapi sesuatu itu secara spontan berkomentar ya. Reaktif Iya, namanya. reaktif, ya, Oh. reaktif. Bukan proaktif, reaktif. Iya, reaktif. Nah itu yang paling berkesan di saya atau reaktifnya itu negatif. Negatif. Reaktifnya negatif. Ucapannya pun negatif. Sesuatu yang seperti mungkin yang dilihat tidak baik ya dia Langsung Iya. keluar aja. langsung keluar saja. Iya. Satu paket itu soalnya. Iya. Dengan spontannya tadi. Karena kan ucapan itu adalah hasil pikiran ya. Iya, kan nggak mungkin marah, sayang, kan nggak mungkin. Pasti keluar malah yang negatif. Ya seperti itu. Jadi sempat saya itu pernah begini, Pak mau dibantuin nggak? Bantuin apa? Mama catetin dari pagi sampai sore itu kata-kata negatif sama positif Banyakan mana? Kalau mau kan supaya bisa introspeksi ya. Iya. Banyakan mana? Karena cerminan pikiran negatif kan mempengaruhi Kesehatan tubuh juga. Jadi, baru dia, nah, oh iya, berarti saya ucapannya mungkin salah. Kalau mau dibantu, oke, aku siap, Iya. catetan kan Iya. gitu. Padahal secara sadar atau tidak, ucapan itu adalah doa. Doa. Iya, iya. Betul. Jadi doaku negatif terus saat itu. Jadi bermasalah terus ya. Iya. Jadi menarik masalah. Jadi doa-doa negatif itu justru menarik masalah. Makanya yang kena tuh bisa jadi adalah masalah sosial maupun masalah kesehatan kan ya. Ya, jadi dua ya, Jadi dua. masalah sosialnya yang tadi itu ya, tadi sekelilingnya menjadi nggak nyaman. Jadi nggak kan nyaman. Ya lingkungan. Dan udah mulai masuk ke masalah gitu. Ya, kesehatan. rasanya kok marah terus kan gitu. Makanya tadi dapat hadiah satu kresek Iya. gitu ya. Iya itu. Kresek Obat. itu. Nah, Betul. itu kan tanda bahwa udah berdampak pada kesehatan. Padahal waktu masih aktif nggak ada Nggak gitu ada. kan. Heeh. Kartu berobat saya utuh. Utuh gitu. Waktu masih aktif. Begitu bermasalah gitu bahkan nombok ya. Iya. Nombok. betul. Jatah berobatnya bahkan kurang Nombok ya. kurang. Sehingga- Jadi budget saya itu habis di bulan kelima. Padahal itu budgetnya untuk satu Satu tahun. tahun. Iya. Jadi uang Tahun sudah habis. uang pensiun saya keambil untuk Sisanya nutup obat itu. iya. ya, Terus ya. ada lagi catatan saya itu masalah medisnya itu darahnya kental. Oh Ada dulu. pengentalan. Oh. Jadi pada mulai dia merasa yang tidak nyaman dengan kesehatannya kan pasti dicek cek lab itu. Salah satunya ya udah catatan itu adalah darahnya mengental. Kenapa kira-kira? Ya. Kalau dari pelajaran kita apa tuh kira-kira? Marah. Marah. Jadi dulu sempat jadi pemarah nih mas. Iya betul kan ucapan negatif itu kan sambil marah. Jadi Iya. kalau ada sesuatu yang negatif kan dia langsung ucapannya ucapan marah. Jadi kita yang di sekitarnya merasa marah dia. Gitu. Soalnya suka sih. Suka marah. Dulu tapi dulu. Dulu. Jadi itu Ajakan setan enak ya. Enak. ajakan setan tuh enak. Gitu. Gampang tanpa syarat. Betul. Tapi setelahnya Pak. Nah menderita. itu kan. Ini kan Itu konsumsinya dia. obat pengencer darah itu kan. Iya. Pengencer darah yang mesti terus-terusan tapi kan efeknya ke lambung. Iya, iya. Ke lambung. Kemudian banyak lah masalahnya jadinya di lambung. Malah nambah kan. Tadinya cuma hipertensi, kan ada masalah di lambung. Iya karena obatnya terlalu banyak juga kan. Sama ini Cuman bedenging. berdenging nggak? Tinnitus. Heeh. Terus kalau minum obat. Jadi tambah nggak nyaman. setelah belajar terus mempraktekkan Iya. kita itu Mm-mm.
terjadi perubahan perilaku ya. Oke. Mencari apa gitu kan sendiri. Nah, perubahan perilakunya kalau sampai saat ini, kalau secara medisnya tadi darah kentalnya sudah normal, kita pernah cek, terakhir coba Pak cek Febrinogin saat itu 600. Oh. Kemudian pas 200, bahkan sampai 900. pas terakhir kemarin Normalnya di bawah. itu 250. Oh, jauh banget ya. 250 itu udah normal Iya, sebetulnya. iya. Sama LED-nya juga udah Turun bagus. lagi. Saat itu naik karena ada batuk ya. Laju endap darah. Lihat laju endap darahnya tadinya juga. Itu tinggi juga tadi. Dan alhamdulillah sudah. Kalau Alhamdulillah. perilakunya hampir setiap hari itu sekarang hampir sekali tidak pernah terdengar ucapan negatif. Alhamdulillah. Udah jadi good husband ya. Dan kalau di dalam kita itu ada satu skema perilaku ya, menghadapi satu Kondisi. kondisi itu kan ada jalan sabar dan jalan spontan. Spontan. Nah, alhamdulillah si papanya sekarang udah sudah tidak spontan lagi. Jadi dia mesti agak nahan diri. Udah nggak jadi komen yang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini nih Mas Wid, dari perubahan tadi yang disampaikan oleh Mbak Tuti itu, jadi kira-kira apa sih yang terjadi pada saat itu, maksudnya terkait dengan memasuki pensiun itu, kira-kira apa yang menyebabkan dan juga mengakibatkan bahwa akhirnya kelanjutannya berakibat ke kesehatan juga gitu. Ya. Apa Oke. Mungkin saya coba bantu jelaskan apa sih yang terjadi ya. Iya. Mulai dari ini sebenarnya contoh yang bagus nih dari Mas Hadi ini, dari seorang yang aktif dalam masa aktif dia bekerja di perusahaan tadi di International Container Jakarta International Container. JCT. Nah itu sampai karena saking dedikasinya tidak mempersiapkan diri bagaimana nanti setelah fotonya pensiun di gitu. depan kantor kali ada Pak ya? Karyawan teladan. Dibawa pulang. Ya. Nah, jadi saking aktifnya dia sangat menikmati aktifnya kegiatan perannya itu sendiri ya, pelaksanaan perannya. Tapi sayangnya di ujung-ujung dia tidak mempersiapkan bagaimana nanti setelah dia selesai perannya di perusahaan itu tadi. Ya, Dan karena harus kan ganti ada peran. aturan tuh perusahaan. Betul. Umur sekian dia harus pensiun gitu. Nah, baik dibilang kita masih siap kerja apa enggak, tapi aturan itu tetap dijalankan bahwa umur ada yang umur 56 udah masuk pensiun, ya pensiun lah gitu. Ya. Nah, cuman banyak perusahaan memang yang tidak mempersiapkan dengan baik. Ada istilahnya masa persiapan pensiun itu. Jadi orang tuh harus dipersiapkan untuk pensiun. Kalau enggak nanti begitu dia pensiun dia kaget. Tapi di perusahaan kan ada Mas yang ada yang begitu, tapi banyak yang saya bilang tadi tidak mempersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, kalau contoh dari Mas Adi ini malah dia dicemplungkan di koperasi yang memang koperasi sendiri nggak punya tuh MPP gitu. Saya yakin koperasi itu nggak ada program-program gitu. Tapi sebetulnya saat di JCT, prapensiun itu 1 tahun sebelum pensiun ada ya, ada training itulah apa persiapan prapensiun. Cuma kebanyakan ya ke bisnis lagi lah atau ke apa lagi, tapi belum mempersiapkan mental pensiunnya itu. Betul. Nah, di situ. Betul. Nah, saya tadi mau melengkapi bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan nanti juga pensiun kalau di dalam masa MPP nanti adanya di apa istilahnya tuh financial planning. Oh iya, financial planning. Jadi bagaimana? Iya, financial planner orangnya ya. Jadi bagaimana memanage keuangan setelah pensiun gitu. Lah,
bagaimana memanage itu, tapi yang tidak dipersiapkan mentalnya. Iya. Bagaimana dia seharusnya bersikap setelah dia pensiun gitu. Apa yang harus dia lakukan? Nanti yang disiapkan cuma bagaimana dia mau jadi apa, tukang bakso, tukang Ya, apa, betul. mau jadi entrepreneur atau jadi apa kayak gitu ya. Betul. Cuman dibuka aja gitu, dibuka aja tapi dikasih fasilitas untuk ayo kalau mau jadi ini nih pelajarannya ke sini, tapi persiapan mentalnya nggak Ya, tidak disiapin. dipersiapkan Atau dengan ya. matang. Apa sih arti dari pensiun itu gitu sebetulnya ya? Nah, pensiun itu sebenarnya cuman selesainya peran pada saat di sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi dalam hidup masih ada nggak perannya? Masih. Selama dia masih punya umur, dia masih punya peran sebetulnya. Nah, kita kebanyakan difokuskan bahwa peran kita tuh yang paling besar cuman itu. Enggak sebetulnya kita. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang boleh pensiun sama Tuhan. Tuhan ya. Selama dia masih ada usia, masih ada napas. Kehidupan. Masih ada napas. Dia masih punya peran. Peran apa? Sebagai suami, sebagai bapak, sebagai warga, sebagai macam-macam, masih ada peran ya. Nah, juga yang nanti mau dipersiapkan sama perusahaan-perusahaan itu adalah waktu di MPP itu adalah dia mau punya peran apa yang setelah lepas dari peran di perusahaan. Nah, kayak gitu. Diserahkan ke Ya. masing-masing. Jadi seharusnya yang ada sebetulnya bukan pensiun, tapi adalah pergantian peran. Tadinya fokus di lingkungan rumah misalkan, ya cuma berapa persen, karena mungkin 70%, 80% kita di kantor. Iya. Gitu. Nah, ini kan fokusnya jadi berubah. Di kantor jadi 0, Iya. di lingkungan 5% itu. naik jadi 100%. banyak. Nah, 100 bisa 100% gitu. Nah, tinggal di lingkungan dibagi-bagi lagi di rumah, di mana lagi gitu. Itu dibikin atau kita bikin peran baru. Tadi ada yang jadi entrepreneur, jadi petani, jadi pengusaha, jadi peternak, jadi apalagi ya tadi yang bisa jadi tukang bakso, tukang jahit, apa kayak gitu. Itu kan peran baru namanya. Nah, tinggal diatur lagi mau berapa persen kita menggunakan peran baru itu. Sehingga kita nggak ada lagi kegamangan. Yang tadi istilah itu adalah kegamangan, kehilangan peran. Iya. Nah, masalah itu muncul kebanyakan gara-gara kita kegamangan, kehilangan peran. Istilahnya gitu, kegamangan, kehilangan peran. Pada saat memasuki pensiun Begitu itu benar-benar jatuh tempo masa pensiunnya. Tadi sebulan 2 bulan bisa jadi memang nggak ada apa-apa, Happy. menikmati gitu ya, Iya, menikmati. suasana Habis baru. itu Suasana baru. mulai mikir, saya Mau ngapain? apa ya? Kok begini-begini aja jadinya kok gitu-gitu. Betul. Iya, iya. Itu karena mulai sadar udah nggak ada peran lagi gitu. Kesadaran mengenai perannya lagi udah mulai muncul. Aduh, kok peran saya jadi kecil sekali sekarang ya. Kalau tadi baru enak nih lepas dari peran besar. Istirahat. Kan memang itu ada masa-masa seperti yang dibutuhkan seperti itu. Itu yang disebut dengan masa cuti. Iya. Orang kalau cuti itu melepaskan diri dari peran-peran itu untuk refreshing istilahnya. Nah, refreshing mau berapa lama? Sifatnya sementara dan Sementara, singkat sebetulnya. singkat. Bisa refreshing terus-terusan. Nggak bisa. Nah, nanti apalagi yang udah dia lakukan bertahun-tahun itu kan menjadi sebuah perilaku, habit. Jadi sebuah kebutuhan nanti jatuhnya. Begitu kebutuhannya udah bisa kehilangan, nggak bisa dilakukan lagi. Dan belum ada habit baru terhadap peran baru, udah deh muncul masalah di situ. Refreshing, Yang repusing. Munculnya. Setelah refreshing jadi repusing gitu. Nah, muncul karena apa? Tadi ada energi negatif atau yang kita tadi kenal dengan setan itu mulai mengganggu kita. Jadi sebelumnya dia pur dulu, Pak. Iya. Apa yang dimunculin pertama kali? Biasanya mengenai harga diri.
harga diri terkait dengan, dulu saya pegawai ini, ada teman-teman saya dihormati, saya apa, itu kehilangan itu. Suruh saya dianggap, dikasih tugas yang begini, sekarang nggak ada yang nganggap saya lagi. Nggak ada yang ngasih tugas lagi. Nggak ada yang ngasih peran lagi. Nggak ada yang minta tanda tangannya. Nggak ada. Enggak, event yang rendah juga. Kan dia dikasih tugas untuk melakukan ini, perbaikan ini, apa gitu. Sekarang udah nggak ada lagi tanggung jawab itu kan. Kehilangan tanggung jawab, kehilangan pengakuan. Iya, pengakuan. Nah, justru nggak boleh begitu. Kita harus membangun peran baru supaya kita bisa mengalihkan energi kita yang disebut dengan apa? Harta-harta kita tadi, harta yang bisa benda maupun non benda itu bisa dimanfaatkan kepada bidang yang lain gitu, peran yang lain. Nah, itu yang kurang diperhatikan dalam mempersiapkan masa pensiun, sehingga mentalnya itu tidak di switch. Sebetulnya tidak ada pensiunnya, dia yang ada cuman masalah penggantian peran. Gitu. Nah, kalau saya punya catatannya ada beberapa yang harus kita antisipasi dalam pergantian peran ini, ya. Yang pertama tadi ya, kalimatnya yang mesti kita ingat bahwa tidak ada kata pensiun selama masih ada napas. Karena kita masih punya peran. Nah, dalam peran itulah kita bisa masih memberikan manfaat-manfaat. Nah, selama bisa memberikan manfaat dengan ikhlas, hidup kita akan tetap jadi bahagia, nikmat. Ya. Nah, tidak ada kata pensiun. Yang ada adalah pergantian peran. Dari peran di kantor A, di perusahaan A, di organisasi A, pindah menjadi peran baru. Entah jadi entrepreneur, entah jadi apapun ya, peran baru. Nah, yang juga mesti disiapkan dalam masa pensiun itu adalah digali passionnya. Karena nih kita udah tahu nih, setahun lagi, 2 tahun lagi kita bakal selesai nih peran kita di perusahaan A atau di organisasi A gitu ya. Nah, mulai kita gali passion apa ya yang bisa kita lakukan setelah kita selesai dari sini. Bisa jadi passion itu sebelumnya dulunya ada. Cuman karena kesibukan kita di perusahaan yang itu atau di organisasi itu, passion itu tidak kita muncul ya, bukan tidak muncul, tidak kita ikuti, tidak kita pupuk, ya. karena kita habis waktunya di kesibukan yang ini gitu ya, waktu di kantor itu atau di organisasi itu. Nah, coba digali lagi, siapa tahu dia masih ada. Boleh digali, dipupuk, ya. Karena saya yakin nggak cuma satu, pasti lebih dari satu passion itu. Nah, habis itu kejar. Nah, manfaatkan program-program MPP yang ada di perusahaan itu atau di organisasi untuk mengejar passionnya itu tadi, ya. Manfaatkan, karena waktu dikasih program MPP itu sebenarnya kita lagi dikasih modal kerja, yaitu berupa knowledge, ya. Ditambah harta ini, tambah harta non benda yang berupa ilmu. Pemahaman mengenai ilmu, knowledge, untuk menjalankan peran baru yang akan kita kejar itu tadi. Nah, dan dipersiapkan ya. Manfaatkan. Pasti perusahaan menyiapkan kan itu. Dikasih kesempatan. Ayo mau apa ayo nih. Silakan. Bahkan ada perusahaan yang begitu, ajuin mau peran apa ayo. Silakan, nanti kita cariin programnya. Ada yang begitu. Ya. Nah, jadi kenali passion yang mengarah pada peran-peran baru. Jadi begitu nanti kita mulai klik pada salah satu peran, fokus. Siapin peran yang itu tuh. Ya. Nah, dalam mempersiapkan peran itu, kan kadang-kadang perusahaan tuh ada yang ngasih waktu. Begitu udah MPP 6 bulan, ada yang setahun malah ya. Iya, setahun. Ada yang setahun, dia udah nggak dikasih tanggung jawab berat lagi kan. Iya. Dia disuruh fokus pada mempersiapkan diri untuk setelah pensiun, setelah peran yang di perusahaan itu selesai kan. Nah, pada saat itu persiapkan diri. Pakai modal-modalnya tadi, ya, persiapkan modal. Karena nanti pensiun ada yang dikasih modal pensiun, ya. Nah, kalau tadi ikut masa MPP yang ada knowledge itu kan modal juga. Persiapkan modalnya,
dipakai untuk pengembangan peran tadi yang saya bilang. Peran apa yang berdasarkan passion mau kita garap. Persiapkan ke sana bukan untuk bersenang-senang. Nah, kebanyakan dari teman-teman kita begitu masa pensiun dia dapat modal uang banyak, dapat uang pesangon ya. terutama yang financial ya, uang. Wah, dia udah punya planning buat jalan-jalan ke sini, jalan-jalan sini. Sementara persiapan untuk membangun peran barunya diabaikan. Begitu dia selesai bersenang-senang, balik nggak punya modal, baru sadar habis modalnya gitu. Peran barunya butuh modal. Ya, sehingga untuk membangun peran itu kan dia butuh modal. Jadi jangan begitu, dibalik. Fokus bikin peran dulu, ada kelebihannya pakai deh buat bersenang-senang. Jadi jangan senang-senangnya dulu jadi prioritas. Bangun dulu peran barunya, ada kelebihan finansialnya, pakai deh buat bersenang-senang, silakan. Gitu ya. Lalu yang kedua juga, ada juga perilaku yang begini nih. Begitu pensiun, dapat modal finansial cukup banyak, tapi malas kerja. Saya mau investasiin aja deh. Yang gampang pokoknya ya. Yang gampang, saya ungkang-ungkang, tapi nanti dapat Instan. bukan nggak instan sih, pokoknya nanti dapat balikannya gitu ya. Dengan janji per bulannya sekian, tapi nggak mau capek. sekian. Tapi dia nggak mau capek. Betul. Biar orang lain yang capek. Dalam konsep berinvestasi namanya gitu. Hati-hati. Itu baik, itu bagus kalau bisa dapat orang yang pas. Iya. Atau bisa dapat orang yang programnya benar, bagus. Nah, itu di situ kita butuh keterampilan untuk mencari itu. Nah, itulah gunanya waktu di MPP ada konsultan financial planner. Iya. Tanyain ke mereka. Kalau saya investasi kayak gini bagus nggak? Saya investasi kayak gini benar nggak nih orang? Nah, mereka pasti punya knowledge yang bagus. Apakah ini resmi, didukung sama OJK, apa-apa gitu ya. Betul. Nah, jadi jangan yang nanti abal-abal kita ikutin karena iming-imingnya gede. Kita masuk padahal nanti hilang tuh duit tuh. Modalnya habis lagi. Yang paling benar jangan males. Kalau itu kan istilahnya orang males. Bangun peran yang tadi bisa menjadi manfaat. Jangan fokus sama kepentingan diri aja. Kalau tadi orang males kan kepentingan diri doang. Iya. Nggak mau ngapa-ngapain tapi dapat. Maunya dapat gitu. Wah, kebanyakan ketipu nanti di situ. Hati-hati. Ya. Nah, yang paling saya encourage adalah ayo peran yang tadi jadi manfaat. Jangan fokus sama diri, tapi jadi rahmatan namanya. Jadi keluar. Ya, mau jadi apa jadi manfaat pokoknya gitu. Even jadi tukang bakso kan manfaat, bikin orang seneng. Ya, pelanggannya seneng, terpuaskan gitu kan. Kayak gitu. Ya. Jadi pilih peran-peran yang seperti itu, jangan mau enaknya aja. Ya. Memang nanti setan tuh mengarahin kita kepada yang seperti itu tuh. Yang males-males itu sehingga maunya duduk tidur dapat, ongkang-ongkang dapat kayak gitu. Ya 1-2 mungkin ada yang seperti itu ya, tapi majority banyak ketipunya nih kalau saya bilang. Hati-hati. Yang berhasil cuma berapa persen gitu ya. Berapa persen. Tapi itu nanti yang diomong-omongin terus gitu kan. Sebagai orang marketingnya mencontohkan dia tuh yang berhasil. Itu juga faktor luck karena dia berhasil skip dulu. Nah, padahal nanti ada faktor lucknya. Padahal faktor luck itu nggak mesti pada setiap orang dan pada setiap saat gitu. Ya, yang paling benar kalau kita upaya sendiri lah untuk upaya sendiri, tapi dengan arahan dari Allah ya, dari Tuhan. Gitu, jangan pakai nafsu. Judulnya jangan pakai nafsu. Logika harus tetap dipakai. Hati-hati, karena modal kita udah terbatas nih. Nggak ada lagi tadi income bulanannya udah nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi hati-hati tuh, karena itu harus dipertimbangkan masa penggunaan modalnya itu, karena nanti di dalamnya ada konsumtifnya juga soalnya. Mau nggak mau, makan kan dari situ. Belanja pergi buat nonton, buat apa juga dari situ semua. Jadi harus kita pertimbangkan baik-baik untuk penggunaannya itu nanti, ya. Nah. Tapi fokus pada persiapan modal untuk pengembangan peran baru. Itu dulu deh dikejar.
ya. Nah, yang berikutnya adalah mulai melepas. Nah, itu yang disebut masa MPP itu adalah kesempatan diri untuk mulai melepaskan diri dari peran yang lama beserta atributnya. Nah, itu yang mesti dilepas atributnya juga. Iya. Ini nih yang kadang-kadang Supaya nggak susah. jadi Ya. post power syndrome ya. Nah, kebanyakan post power syndrome itu gara-gara kita melepas atribut. Atribut itu. Nggak ikhlas ngelepas atribut. Iya, iya. Karena atribut itu menyangkut harga diri. Harga diri. Oh, iya. Jadi- Betul. Nah, ya. Jadi di situ kita harus mulai bisa melepas harga diri kita. Kita harus sudah bisa menjadi orang biasa-biasa saja. Nah, itu yang mesti dilatih. Siap membantu siapa Di masa MPP itu mesti dilatih itu. Jadi orang biasa-biasa saja. Yang tidak ada lagi atributnya. Tidak ada lagi title dan fasilitas. Ya. Harus sudah mulai membiasakan itu dilepas dalam masa MPP yang 6 bulan atau setahun itu ya. Iya. Kita mulai membiasakan jadi orang biasa gitu. Ya. Sehingga kita nanti begitu masuk masa pensiun, kita enak. Adaptasinya nggak susah. Ya. Ya. Nah, baru yang terakhir setelah kita masuk pensiun, fokus pada pelaksanaan peran baru. Kan kita udah pilih nanti mau jadi peran, fokus kita pada peran itu, ya. Lalu sambil tidak lupa bersyukur. Bersyukur itu apa artinya? Itu Ya, ada satu. Bersyukur itu ingat kan ada 3 komponen, yaitu kita udah dapat peran baru nih, maka do the best pada peran itu. Bukan peran. Karena Tuhan memberikan peran itu. Jadi peran itu Tuhan yang ngasih ya. Kita cuman didorong bergerak untuk mengambil peran itu lewat passion. Nanti Tuhan yang menentukan. Dari sekian passion, udah kamu passion yang ini yang jadi peran kamu. Passion ini yang mana yang mau dijadikan. Bisa 1, bisa 2, atau bisa lebih. Ya. Saya selalu kasih contoh misalnya apa? Tompi. Pesan jadi passionnya dia ada 2, jadi dokter apa penyanyi? atau entertainer, Entertainer. penyanyi. Iya. Diambil dua-duanya, bisa. Sama di sini juga bisa. Bisa lebih dari 2. Kadang-kadang tambah 1 lagi nanti, jadi pebisnis juga, ya. Jadi entertainer, pebisnis, dan dokter. Jadi YouTuber tuh. Atau jadi YouTuber juga. Itu terbuka lebar, Pak. Jadi peran itu ada gitu. Tinggal kita nanti tertarik mau ngarahin Dan banyak kemana yang gitu. kaya ya. Oh iya. YouTuber ya. Kalau kita siap untuk menjalankan peran itu nanti Tuhan kasih, gitu ya. Jadi fokus pada pelaksanaan barunya, nanti sambil bersyukur. Bersyukur yang pertama tapi do the best pada perannya. Lakukan yang terbaik karena udah dikasih peran itu sama Tuhan. Tanda bersyukurnya lakukan sebaik-baiknya peran itu. Lalu yang nomor 2 apa? Enjoy and share. Enjoy and share. Nikmati dan berbagi. Jadi nggak ada keluhan. Karena itu pemberian Tuhan. Tuhan bilang, itulah peran yang terbaik buatmu untuk saat ini. Karena bisa berubah nggak perannya? Bisa. Bisa. Tapi untuk saat ini itulah yang terbaik buatmu. Nikmati, jangan mengeluh. Passion baru lagi. Jangan mengeluh. Begitu mengeluh namanya nggak bersyukur. Ya. Ya. Nah, di dalam pelaksanaan peran itu kan nanti ada hasilnya. Tambah apa berupa finansial atau non finansial. Jadi bisa harta benda maupun non benda hasilnya. Nah, balik lagi kepada tugas kita beribadah seperti yang kita udah jabarkan di video-video sebelumnya, yaitu kita menjadi penyebar kasih sayang, yaitu sedekahkan hasilnya itu. Kalau kita tidak lakukan itu, kita dianggap tidak bersyukur juga. Jadi jangan mengeluh dan sedekahkan hasilnya. Nafkahkan ya ke anak istri, ke siapapun yang berdasarkan peran kita tadi, di lingkup peran kita itu tadi ya, peran-peran kita. Nah, yang terakhir yang dikatakan juga disebut komponen bersyukur adalah expand. Kembangkan peran itu supaya jadi lebih manfaat dan kembangkan diri juga supaya lebih manfaat lagi. Itu yang disebut orang yang bersyukur.
Jadi nggak puas dengan udah jadi ini aja udah enggak, tapi perdalam. Lebih banyak yang menerima manfaat atau kita ngembangin peran-peran yang baru. Itu yang disebut bersyukur. Jadi ada 3. Do the best, enjoy and share, expand. Nah, baru kita akan bersyukur. Nanti akan ditambah nikmat. Jadi jangan khawatir, bukan berarti kita udah selesai bekerja di satu perusahaan atau organisasi, kita bakal jadi orang yang begitu. Enggak, tetap ada kemungkinan untuk bisa lebih hebat lagi, lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, lebih nikmat lagi. Selalu dibuka selama umur masih ada. Jadi kata kunci pertama, nggak ada orang yang pensiun. Karena tugas kita di dunia Tuhan yang memberikan. Salah satu tugas yang kemarin adalah waktu saat kita bekerja di perusahaan itu atau di organisasi. Itu tugas dari Tuhan di situ. Begitu selesai di situ berarti kita harus pindah tugas. Ganti peran lagi. Ganti peran. Dan nanti Tuhan yang memberikannya lagi peran itu. Ya. Jangan khawatir. Yang penting kita dalam peran apapun pengennya hidupnya tetap nikmat. Iya. Tetap bahagia. Itu targetnya. Ya. Nah, kebanyakan kita nanti dari peralihan itu digeret sama si yang namanya musuh manusia yang setan itu untuk tadi berfokus pada kesenangan. Lalu nanti judulnya fokus pada kesedihan. Ujungnya. Ya, sedih-sedih, kecewa-kecewa, ya, sedih dan kecewa. Akhirnya muncul masalah-masalah baru nanti di situ. Itu yang menarik, jadi begitu sedih, kecewa, jadinya pemarah. Darahnya kental. Darahnya kental. Terus nanti yang gawat nyala-nyalain orang lain, nyala-nyalain pemerintah, padahal dia yang tidak mempersiapkan diri untuk peran baru. Jadi akhirnya dia mendapatkan teguran nih Mas ya? Iya jelas, karena udah nyala-nyalain orang berarti dia udah berperilaku menyimpang. Orang prinsipnya adalah apapun yang terjadi pada dirimu lah yang menyebabkan itu terjadi. Mau bahagia karena kamu, mau sedih atau penderita juga karena kamu sendiri gitu. Selalu dari dirinya sendiri. Dari sendiri. Juga karena dirimu sendiri. Nah, yang namanya penderitaan itu kan atau masalah itu kan kemarin udah kita bahas berkali-kali, itu berupa teguran dari Tuhan. Teguran karena kita Nyimpang. keluar dari jalan yang lurus, ngikutin setan, makanya ditegur. Nah, kita suka lupa di situ. Ya. Ingat, Tuhan itu selalu menggeser kita kepada harga diri kebanyakan. Setan Mas. Iya, setan. Maksudnya setan. Setan itu selalu menggeser kepada harga diri. Nah, hati-hati. Dia soalnya. Hah? Pekerjaannya dia soalnya. Pekerjaannya dia, ya. Hati-hati dengan itu, ya. Makanya tadi yang paling penting melepas atribut itu. Belajarlah melepas atribut. Ikhlas. Ya. Bukan ikhlas, melepas atribut. Lepasnya dengan ikhlas. Jadi jangan lagi title maupun fasilitas itu menjadi sebuah ukuran buat dia. Dia harus menjadi orang biasa di bawah gitu. Supaya dia bisa hidup lebih nikmat ke sana karena nggak gampang dimainin sama setan. Yang nggak siap itulah yang gampang dimainin sama setan. Wow, nanti penyakitnya macam-macam. Ya, saya punya temen ada 2 kejadian, ini real kejadian. Begitu dia pensiun 6 bulan meninggal, dua-duanya. Yang satu karena jantung, yang satu karena kanker. Janjian apa? Enggak, waktunya beda. Oh, iya. Tapi 6 bulan meninggal, 6 bulan meninggal. Cepat sekali loh. 6 bulan setelah loh. pensiun ya? Setelah pensiun. Yang tadi nggak ada kankernya, tiba-tiba 6 bulan kanker, sampai habis selesai. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Setelah saya perhatiin yang kanker itu kenapa? Karena sumber masalahnya ada di rumah. Yang tadinya dia bisa hindari dengan pekerjaan, dari pagi sampai sore di luar rumah. Bahkan dia pulangnya malam, bukan sore, supaya dia ketemu dengan yang di rumah sebentar aja tidur gitu. Pulang Nah, kantor. begitu dia pensiun,
hari-hari ketemu. Setiap hari dihadapi. Hmm. Sementara dia nggak siap untuk menghadapi itu. Nah, itu maksudnya salah satu contoh mental yang harus kita siapkan adalah termasuk mempersiapkan diri terhadap environment yang nanti akan dia temui sehari-hari. Yang tadinya di kantor kebanyakan 80% atau 60-80%. Nah, nanti di environment yang baru itu harus Dibalik kita di rumah persiapkan. yang paling tinggi. Di sini malah nol udah, Pak. Iya, malah nol, San. Di sana harus kita siapin. Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, itu yang banyak yang tidak terantisipasi sama Iya. perusahaan-perusahaan atau si orangnya sendiri dalam mempersiapkan diri untuk pensiun. Sehingga begitu dia pensiun, dia ketemu dengan environment yang sebetulnya tidak menyenangkan dirinya, tidak buat nyaman, tapi mau nggak mau dia harus hadapi. Kalah lah dia. Nah, dia belum siap untuk Iya. itu. Padahal Nah. dia tahu ya. Dia tahu. Dia tahu bakal dapat masalah yang Makanya dia mau tidak pensiun sukai. aja udah stres kan, Pak. Waduh, gue bakal ketemu Nah, gitu. itu dia. Begitu mau pensiun aja udah mulai muncul masalah. Jadi gede tuh kesehatannya. Cuma dia belum tahu bagaimana cara Cara mengatasi mengatasinya. Nah, masalahnya. nah itu yang harus kita ya mungkin teknik kita ini salah satunya yang bisa membantu mereka untuk mempersiapkan itu nanti. Ya. Sehingga trauma-trauma masa lalunya atau masalah-masalah yang sedang dihadapi diberesin dulu sebelum dia masuk ke masalah pensiun, ke masa pensiun maksud saya. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini, ada sedikit, mohon maaf, Ya. ada sedikit. Tadi yang kita bahas kan masalah persiapan pensiun ya, yang banyak yang kita gali kan di situ ya. Nah sekarang katakanlah itu untuk kami dan teman-teman itu kan sudah lewat masa itu, masa itu sudah lewat. Nah persiapan itu yang kurang mantap, sehingga saat menjalani pensiun disinilah muncul masalah kan itu. Betul, betul. Kan itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kan untuk melepas masalah kan itu ya. Betul. Pada saat setelah pensiun itu ya. Iya. Iya betul Mas. Jadi tadi sama saya juga mau tanya seperti itu. Oh gitu. Orang yang udah pensiun itu kan tadi masih melekat atribut-atribut itu tadi ya. Nah ada orang yang tidak bisa tuh melepas atribut-atribut itu. Nah, kalau buat orang yang sudah masuk masalah pensiun, kita mulai lagi dari nomor 2, bukan nomor 1. Tapi dari semua juga masih bisa kok. Bisa ya. Yang dari nomor 1 sampai 5 nih tadi ya. Tidak ada kata pensiun, yang ada adalah pergantian Ganti peran. peran. Karena dia belum sadar tuh bahwa dia lagi ada udah ganti peran nih sebetulnya. Nah, dia masih melekat pada peran-peran yang Peran dulu yang lama. gitu. Itu harus dilepas. Masuk pada mulai melepaskan diri. Nah, walaupun udah telat, ya lepasin atribut-atribut itu gitu ya. Nah, cuman udah masa pensiun ini, udah masuk melekat-melekat yang tadi masalah itu udah muncul, ini nggak bisa melepaskan diri dengan mudah. Karena kan udah bertahun-tahun. Nah, itu harus kita Bahkan bantu. sudah tidak sadar apa sih yang jadi masalah di kita gitu. Iya. Perasaan sih nggak ada masalah. Nggak ada Gitu. masalah, no Nah, problemo gitu. Ini kan. harus kita bantu. Kita bantu dengan penyelesaian masalah ala kita itu. Ya. Ya. Ala kita ya. Ala kita yang Betul. pakai apa kita cari apa sih masalah-masalahnya, nanti akar masalahnya apa kan ada 3 ingat ya, spiritual, fisik atau dan emosi. Nah itu yang membuat dia jadi trauma-trauma atau memang ada masalah emosi yang non traumatik Betul. ya, ada traumatik dan non traumatik. Kita Atau cari original akar ya, masalahnya yang disebut atau yang disebut dengan original. Nah, kita cari akar masalah yang kita bantu mereka untuk melepaskan diri dari itu. Baru nanti dia bisa jadi ya, dia susah untuk mendapatkan yang nomor itu, mengenali passion gara-gara itu. Iya. Keblocking. Blocking, Blocking. emotion blocking. Keblocking, dia masih kepegang sama peran-peran yang lama, masih dengan trauma-trauma yang lamanya, sehingga dia nggak kebuka passion apa yang mesti dia bisa lakukan, peran apa lagi yang mungkin dia bisa lakukan, bisa ketutup gara-gara itu. Nah itu kita bantu lepasin. Itu yang sering terjadi kan, itu dulu kalau bukan aku. Nah, yang itu kan. Itu kan apa tadi, harga diri kan, Harga diri lagi. dia nggak bisa lepas dari itu. Itu sering kan jadiannya kayak gitu. Banyak malah itu. Iya.
Makanya kayak begitu. itu dulu kalau bukan aku yang gini itu nggak akan nggak kejadian bisa kayak tuh gitu kan begitu, nggak akan terjadi begini gitu Iya. kan. Padahal Itu sering banget kan kejadian apa denger yang hal-hal yang kayak gitu. banyak Pak, banyak. Berarti masih ada kaitannya dengan post-power. Nah, Ya. ya istilahnya dikenal dengan post-war syndrome. Padahal itu tadi tidak bisa melepas atribut harga namanya. diri lagi. Sulit melepaskan Atribut. Nah, ya. Masih Nah, butuh kenapa dia pengakuan. sulit? Pasti nanti ada traumatiknya tuh, ada emotional blockingnya. Nah, itu yang kita bantu. Iya. Karena kasihan, mereka orang-orang kayak itu akhirnya dia tidak bisa memahami peran dia lagi berikutnya. Ngomongnya masa lalu melulu, nggak mau ke depan. nggak ke depan. Padahal dia kita harusnya ke depan. ke depan. Waktu kita dikasih waktu sama Tuhan itu untuk ke depan, bukan ngomongin masa lalu. Iya. Kalau nyetir lihat spion terus. Nah, terus nabrak-nabrak dulu jadinya. Jadi tidak akan mencapai tujuannya dengan baik. Itu yang disebut kebahagiaan Iya kan? itu. Lihat spionnya terus. Berarti kalau nyetir nggak ke depan. Nggak ke depan. Melulu ya. Itu analogi yang bagus. Jadi dia orang-orang yang seperti itu yang akhirnya dia menghadapi masa depan dengan melihat kaca spion masa lalu aja gitu. Dia bangga-banggain aja masa lalu. Padahal ke depannya Padahal kita nggak kembali ke sana. kita nggak kembali. Makanya. Iya. Mereka Nggak lupa mungkin, itu. nggak mungkin tercapai. Nah, itu yang Nggak harus ada kita gigi mundur bantu. soalnya. Iya. Itu yang harus kita bantu. Ya, melepaskan blocking-blocking itu. Kita ini bisa Nah, insya Allah kita ini bisa kita membantu untuk itu. Gitu. Jadi orang-orang seperti ini memang harus dibantu ya, karena memang dia bisa jadi dia nggak sadar kan, seperti Pak Iya, Mas Adi tadi iya. bilang. Dia nggak sadar gitu loh. Saya nggak salah apa, biasa-biasa aja saya gitu. Kan wajar Nggak ada. begini. Wajar Kan begini. memang hak saya begini. Wah, ya udah gawat ya Betul, kalau nggak ada ngomong hak masalah. lagi. Nggak Cuma ada masalah. masalahnya budget pengobatannya nombok terus gitu tiap bulannya. Ya, masalah saya cuma itu kata dia. Itu makanya kan ini yang harus kita bantu gitu. Dan Ya, bukan- alhamdulillah Pak Wid, Ah, dari berapa tahun ini ya kartu berobat saya masih utuh lagi seperti utuh waktu lagi saya ya. kerja. Kinclong ya. Alhamdulillah. Nggak ada gesekan ya Pak. Iya. Jadi masih utuh lagi. Ya pas musim inilah dari COVID lah ya. Dari COVID saya udah nggak mau ke rumah sakit lagi. Ya inilah yang harus kita bantu ya. Betul. Ini yang harus kita bantu supaya semua jadi kayak Pak Adi gini. Ya. terbantu ya kalau model gitu. Apa? Cara Perusahaan, bukan perusahaan. Jangan perusahaan. perusahaan ini juga apa? Perusahaan asuransi yang terbantu, tapi kita sendiri kan tidak cari sakit. Jadi mau tuh sakit gara-gara habisin jatah berobat. Kan enggak juga kan. Enggak bahagia. Betul. Yang penting kita justru enak hidupnya. Oke ya, jadi mungkin kita alhamdulillah ya kita dapat gambaran untuk bagaimana menangani mempersiapkan orang pensiun maupun yang sudah pensiun tapi bermasalah. Ini kita masih bisa bantu dengan keberadaan kita ini nanti ya insya Allah ya. Nah kita mudah-mudahan bisa menjadi agen-agen yang bisa membantu mereka itu tadi untuk mempersiapkan itu. Ya. Oke. Dan Terima menjadikan kita menjadi orang yang masih bermanfaat gitu. Iya otomatis karena kita jadi agen jadi bermanfaat. Harus selalu bermanfaat. Oke. Terima kasih Mas Wid, Mas Adi dan Mbak Tuti atas sharingnya di kita Healing Talk ini dan sahabat kita. Jadi kita perlu tahu bahwa juga pensiun itu tadi intinya adalah cuman perubahan atau pergeseran peran. Jadi bukan peran kita yang berhenti, tapi hanya perubahan atau pergeseran peran. Oke, saksikan episode berikutnya dari kita Healing Talk ini supaya untuk menambah pengetahuan kita dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Salam sahabat kita.